Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Karena berkat rahmat dan karunia Allah, kita berjumpa kembali di Fawas Channel. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, baik, dilindungi oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, dan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Waktu sholat asyar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang melalaikan sholat asyar, sehingga sering kali menunda melaksanakan sholat asyar. Apakah itu karena pekerjaan atau kegiatan lainnya, sehingga menyebabkan waktu asyar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan sholat asyar sama sekali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat asyar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang meninggalkan amalan sholat ada dua macam. Yang pertama yaitu meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Yang kedua yaitu meninggalkan sholat pada hari-hari tertentu. Maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asyar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asyar. Ada beberapa keutamaan yang terdapat pada sholat asyar dan subuh. Yang pertama yaitu amalan pasti untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mampu menjaga sholat subuh dan asyar dijamin tidak akan masuk neraka. Jadi, salah satu tanda orang terhindar dari neraka adalah rutin melaksanakan sholat subuh dan asyar berjamaah. Yang kedua itu pahala yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asyar bersama sahabat di daerah Marmash. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asyar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu disaksikan malaikat siang dan malam. Ketika seseorang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka orang-orang tersebut akan disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam dan siang hari. Saat datang waktu subuh, malaikat yang bertugas malam hari akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pada siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang
silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asyar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga kami mendatangi mereka. Mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima yaitu pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ngulur waktu mengerjakan sholat asyar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, dan ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat, seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menjadi penghalang masuk neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Itulah beberapa keutamaan sholat subuh dan asar. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu dan terus memeliharanya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.